Kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini, salah satu saham yang masuk ke dalam pantauan saya yaitu saham Pegas, perusahaan gas negara. Kenapa masuk dalam watchlist saya? Nanti saya akan jelaskan dari awal. Sampai dengan video ini dibuat, harga saham ini berada di angka 1.305 dan termasuk merupakan harga di mana saham ini mencatatkan harga terendahnya dari semenjak di IPO. Seperti yang kita lihat di grafik ini, harga sahamnya turun terus dari tahun 2014 atau 2015 sampai dengan tahun 2023 atau tahun berjalan. Nah, seperti apa saham ini? Langsung saja, seperti biasa, saya selalu mengcompile data-data laporan keuangannya, historisnya, 5 tahun terakhir sampai dengan kuartal pertama 2023. Nah, kebetulan untuk saham ini dia sudah mengeluarkan laporan keuangannya di kuartal pertama 2023. Nah, seperti apa? Sampai dengan 2023, emiten ini ternyata mampu menghasilkan laba bersih sampai dengan kuartal pertama itu sebesar 1,29 triliun. Di mana tahun sebelumnya, di tahun 2022, dia mencatatkan laba mencapai 5,1 triliun. Nah, kemudian dari sisi ekuitas, kita melihat di sini ada penurunan teman-teman investor. Di 2022 dia mencapai 41 triliun, dan di 2023 kuartal pertama dia menurun menjadi 40,9 triliun. Yaitu terjadi penurunan 1,34. Nah, untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya sendiri dari tahun 2018 sampai dengan 2022 itu berada di angka 4,22 yang tidak terlalu buruk juga. Nah, untuk EPS-nya kuartal pertama ini apabila dia disetahunkan dia mencapai angka 213 dan angka ini sudah lebih tinggi dari periode-periode tahun sebelumnya, teman-teman. Apabila kita lihat data dari tahun 2018. Bahkan di 2018 sendiri dia hanya mencapai 176 EPS-nya. Nah, tentunya kita harapkan nanti kinerjanya di kuartal kedua dan seterusnya sampai dengan akhir tahun itu tetap menunjukkan performa yang baik. Sehingga nanti untuk EPS-nya ini bisa dipertahankan berada di kisaran 200-an, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang menarik menurut saya. Nah, kemudian untuk jumlah saham beredar yang tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya. Dan poin selanjutnya ini merupakan hal yang menurut saya potensinya bagus, yaitu untuk jumlah utangnya itu dia mengalami penurunan kembali, teman-teman. Dari tahun sebelumnya mencapai 59 triliun, sekarang mencapai 56,8 triliun. Memang di sini kita lihat untuk jumlah utangnya sendiri melampaui jumlah ekuitasnya, teman-teman. Sehingga didapat untuk angka debt dibandingkan dengan equity-nya atau aset bersihnya, dia melebihi angka 1. Nah, ini merupakan hal yang menurut saya patut dipertimbangkan juga apabila ingin masuk atau membeli emiten ini. Tapi seperti yang kita lihat, untuk utangnya sendiri juga sudah jauh mengalami penurunan ya, teman-teman investor. Dari tahun 2018 dia mencapai 66 triliun, tapi adanya progres yang cukup signifikan ya, teman-teman. Dia akhirnya menurun hingga mencapai 56 triliun di tahun 2023 kuartal pertama. Tentunya diharapkan jumlah utang ini akan terus menurun. Lebih bagus lagi apabila nilai utangnya lebih rendah daripada nilai aset bersihnya. Oke, kemudian untuk penambahan kasnya, sampai dengan kuartal pertama itu dia mencapai 2,6 triliun, teman-teman. Dan posisi kas pada akhir tahun mengalami peningkatan ya, teman-teman, mencapai 24,4. Nah, tentunya alangkah bagusnya memang kalau kas ini digunakan untuk mengurangi jumlah utangnya. Tapi itu tergantung keputusan dari manajemennya, apakah memang mereka mau untuk pengembangan bisnisnya atau bahkan melunasi utangnya. Nah, untuk nilai ROE-nya sendiri
sudah jauh melebihi nilai ROE tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, ini potensi yang cukup bagus, di mana tadi harga sahamnya masih berada di bawah ya, teman-teman, apabila dibandingkan dengan periode tahun 2018. Nah, kita lihat di sini untuk tahun 2018 sendiri, dia berada di angka di atas 2000-an, teman-teman. Dia pernah mencapai angka di atas 2000-an. Nah, dari 1300 ke 2000 itu cukup jauh ya, teman-teman. Nah, sehingga dari data laporan keuangan tadi didapat untuk nilai bukunya seharusnya emiten ini berada di angka 1688. Dan untuk nilai pernya, karena tadi kemampuan menghasilkan profit itu cukup tinggi, dia dihargai dengan per wajar itu harusnya di angka 2129, yaitu per 10. Nah, berdasarkan data keuangan, PBV-nya sendiri masih berada di bawah 1, yaitu 0,8, dan pernya masih berada di bawah 10, yaitu 6,1. Nah, data atau harga saham yang diharapkan berdasarkan analisis saya ini seharusnya berada di angka 1900-an, teman-teman. Atau dapat kita katakan berada di angka 2000 saja, teman-teman. Nah, dengan harga sekarang, potensi menuju ke harga 1900-an itu bisa mencapai angka 46%. Nah, ini hal yang sangat menggiurkan. Tapi tetap balik kepada money management, teman-teman, untuk membeli dengan cara mencicil ataupun memperhatikan nanti dari sisi teknikalnya. Tapi yang jelas untuk harga sekarang, di harga 1305, dia mencatatkan angka MOS yang cukup bagus, teman-teman, mencapai angka 31%, yang artinya kita membeli di harga sekarang juga sudah memiliki risiko yang cukup rendah, teman-teman. Nanti tergantung manajemen teman-teman, apakah tetap melakukan cicilan apabila dia turun dari harga yang sekarang, dengan cara tidak langsung all in, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk analisis berikutnya, yaitu membandingkan nilai harga wajarnya dari tahun ke tahun. Dan untuk PBV wajarnya di sini dapat dia mencapai angka 1,19, teman-teman. Sementara tadi angka PBV yang sekarang dicapai yaitu berada di angka 0,8. Masih ada gap ya, teman-teman. Dan untuk nilai pernya itu, per wajar itu dirata-ratakan dari tahun 2018 harusnya berada di angka 15. Nah, untuk per sekarang ini masih berada di angka 6,1. Nilai yang sangat jauh, sehingga untuk kombinasinya seharusnya angka harga wajarnya itu berada di angka 2600, teman-teman, menurut analisis saya. Dan di sini dicatatkan untuk nilai MOS-nya ini sudah cukup bagus, yaitu mencapai angka 50,51%, yang artinya risikonya juga cukup rendah. Dan apabila dia bisa mencapai harga wajar tadi, dia akan mendapatkan gain sebesar 102 dari harga sekarang, yang artinya bisa mendapatkan Weinberger, teman-teman investor. Baik, kemudian dari sisi teknikal, di sini harga saham pada saat video ini dibuat berada di angka 1300. Nah, untuk datanya saya tarik secara bulanan atau monthly, teman-teman. Nah, menurut analisis saya pribadi, harga 1300 ini sudah merupakan harga yang termasuk rendah ya, teman-teman. Karena pada saat pandemi dia turun hampir mencapai di harga 500-an atau 600-an, teman-teman. Dan dia juga hampir sempat mencapai 2000 atau sudah mencapai 2000 di 2022 tahun 2022 bulan 10 maksud saya. Dan dari semenjak itu harga sahamnya menurun kembali sampai dengan harga 1300. Nah, apabila kita bandingkan dengan analisis fundamentalnya tadi, di 2023 ini dia sudah jauh melebihi proyeksi labanya, udah melebihi dari tahun 2022 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, kita tarik data tahun 2018. Di sini harga sahamnya mencapai angka 2000-an ya, teman-teman. Yang tahun 2018 itu ya di sini dia berada di angka 2000-an sampai dengan 2500. Hampir mencapai 3000 di tahun 2018 awal tahun.
Sementara di 2018 itu dia memiliki IPS sebesar 176. Nah, di tahun 2022 sendiri, bahkan di kuartal pertama 2023, nilai IPS-nya sudah jauh melebihi tahun 2018. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan potensi saham ini untuk mencapai angka 2000 itu, atau bahkan berada di kisaran 2000 sampai dengan 3000 itu cukup besar, teman-teman. Nah, potensi mendapatkan gain dengan harga sekarang itu sangat menggiurkan ya, teman-teman. Tapi tetap teman-teman investor harus menggunakan money management sebaik-baiknya. Tapi dengan harga sekarang, menurut saya sudah bisa dilakukan entry. Apabila dia seburuk-buruknya turun menjadi angka 1000, di sini merupakan momen yang tepat untuk mengakumulasi dengan cukup banyak, teman-teman. Karena di sini 1000 itu merupakan support kuat dari emiten ini, dan dia akan memantul kembali sampai dengan angka 2000. Nah, apabila dia mencapai angka 1000, soalnya di tahun 2008 juga angka 1000 itu menjadi support kuatnya. Dan untuk harga selanjutnya itu di harga 2000 itu dia pernah menjadi harga support juga di tahun 2011. Nah, menurut analisis saya pribadi, untuk emiten ini kemungkinan cukup berat untuk menuju angka 1000 kembali, teman-teman. Tapi dengan harga sekarang juga sudah bisa dilakukan cicilan, teman-teman. Karena potensi menuju 2000 bahkan 3000 itu cukup besar, sesuai dengan yang saya analisis tadi berdasarkan data laporan keuangannya dan juga data historis dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk sentimennya tersendiri itu, yang pertama, emiten ini rutin memberikan dividen ya, teman-teman. Nah, itu faktor yang cukup bagus, atau poin yang cukup bagus menurut saya. Nah, kemudian untuk pelanggannya juga meningkat, karena kita tahu untuk Pegas ini merupakan emiten yang bergerak di bidang gas ya, teman-teman. Jadi untuk gas sendiri itu memang sangat diminati dan sangat dibutuhkan untuk masyarakat ke depannya. Bahkan di masa depan itu kemungkinan masyarakat akan menggunakan gas untuk keperluan ataupun kebutuhan dalam hidupnya sehari-hari. Tentunya untuk pendapatannya ini saya yakin kedepannya di masa depan akan tetap mengalami peningkatan yang lebih signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini berada di bawah Pertamina ya, teman-teman. Nah, seperti kita tahu Pertamina itu merupakan BUMN terbesar, salah satu yang terbesar menurut analisis dari sisi asetnya dan juga sebagainya di Indonesia. Dan tentunya sebagai pemegang saham terbesar dari PGN ini, atau Pegas, ini akan memberikan potensi yang cukup bagus untuk masa depan dari emiten ini. Baik, mungkin sekian teman-teman pembahasan singkat saya mengenai emiten ini. Apabila teman-teman investor ada komentar atau pendapat lain, boleh di komen di kolom komentar. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini dan memberikan informasi mengenai saham-saham yang kemungkinan besar akan memiliki potensi naik ke depannya. Terima kasih.